wabarakatuh. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita sekalian. Dan pada pagi hari ini kembali di dalam kemurahan Tuhan kita bisa melakukan ibadah walaupun secara online. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita dan kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu kami nikmati, yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu membuktikannya itu bagi kami, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang setia mengiring Tuhan, setia beribadah kepadamu. Bapa di surga, saatnya kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau kiranya melawat kami, memberkati kami dimanapun kami berada, karena kami membutuhkan Tuhan kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir kami bawa ibadah ini Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selama-lamanya, kasih setianya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita panggil namanya Yesus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kita pujikan ini dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Salam damai sejahtera selalu bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih karunia Tuhan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tolong kami di dalam kami belajar bersama kebenaran firman-Mu.
buka hati dan pikiran kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menangkap bahasa firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, kami membutuhkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Banyak bencana terjadi dalam kehidupan di negeri yang kita cintai ini. Ya. Wabah corona belum selesai, ada bagian dari negeri ini yang mengalami gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir di mana-mana dan longsor. Ya. Belum lagi kejahatan manusia seperti pada zaman Nuh. Ya. Kejahatan manusia besar di bumi. Dan bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Ya. Memang manusia menjalankan hidup yang rusak di muka bumi ini. Baca Kejadian pasal 6. Ya. Tuhan merasa berkepentingan untuk memperingatkan manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Ya. Sesuai dengan kasih-Nya yang kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Tetapi kenapa? Ya, kalau dikatakan Allah begitu mengasihi dunia, kenapa banyak bencana terjadi di dunia ini? Ya, karena tidak semua orang atau manusia mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahkan dunia ini telah menolak dan membenci Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 18. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 9, ya, di sana dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Bukan untuk dunia aku berdoa. Sekali lagi saya tekankan, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi jelas ya, Tuhan tidak berdoa untuk dunia yang menolak dan membenci Tuhan. Tapi Tuhan berdoa untuk murid-muridnya. Sehingga sebab mereka adalah milik Tuhan, murid-murid ini ya, milik Tuhan. Firman itu masih berlaku sampai sekarang. Apalagi sebagai Imam Besar Agung, Tuhan Yesus telah menghadap Bapa di surga untuk kepentingan kita, ya, dan mendekatkan kita kepada Bapa surgawi. Itu bisa dibaca dalam surat Ibrani, ya, pasal 7, pasal 9. Ya. Untuk apa sebenarnya tujuan Tuhan mendekatkan kita kepada Bapa surgawi? Mazmur 62 ayat 1 menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Dia adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Bahkan di surat Petrus, 1 Petrus 4 ayat 7 menyatakan, kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Tenang di sini tidak berarti kemudian kita tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Tenang-tenang saja atau kita hidup santai, bukan itu maksudnya. Kalau kita padukan dengan Lukas 21 ayat 34 di sana akan jelas. Jagalah dirimu, jangan hatimu ini syarat atau penuh
dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Pesta pora dan kemabukan itu menggambarkan kesenangan duniawi yang tidak terkendali. Ya. Sekali lagi kesenangan duniawi yang tidak terkendali. Ini harus kita waspadai. Ya. Kita waspadai. Saya juga membaca dari surat kabar, ya, juga mendengar sendiri banyak orang yang mengalami depresi, tekanan selama pandemi ini. Ya. Sehubungan dengan banyaknya bencana, ya, termasuk dampak dari COVID itu adalah banyaknya orang yang mengalami putus hubungan kerja, ya, jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik Indonesia telah mencatat, ya, bahwa pengangguran di Indonesia ini hampir mencapai 10 juta orang beberapa bulan yang lalu. Ya. Kabar yang terakhir saya tidak mengikuti. Ya. Di Jepang angka kematian akibat pandemi ini, ya, dampak dari pandemi ini banyak orang bunuh diri, angka kematiannya meningkat. Ya. Firman Tuhan sudah menyatakan semuanya itu. Kalau kita baca Mazmur 42, Mazmur 43, di sana disebutkan ada jiwa yang gundah gulana, ada jiwa yang tertekan, ada jiwa yang gelisah, ada yang takut, trauma, dan sebagainya. Sekarang bagaimana reaksi kita sebagai umat Tuhan? Apa kita menyerah begitu saja dengan keadaan-keadaan ini? Ya tentunya tidak, ya, kita jangan menyerah. Ada solusi untuk semuanya itu, ada jalan keluar bagi kita semua. Ya. Baca Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-8 aja. Ini solusi, ya, yang bisa membuat hati kita tenang, ya, jiwa kita tenang. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini suatu janji yang pasti dari Tuhan. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, yang bimbang, ya, yang separuh percaya, separuh tidak. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, ya, melalui doa, penyembahan kita, melalui praktek firman, melakukan firman. Seperti yang Rasul Paulus nasihatkan, supaya hidup kita ini berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan memberikan contoh dalam Alkitab tentang pribadi-pribadi yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan yang menyerahkan diri kepadanya. Apa yang dialami oleh pribadi-pribadi ini. Kebetulan ada dua pribadi memiliki nama yang sama, ya, yaitu Maria. Maria dalam ensiklopedia fakta Alkitab mempunyai arti, ya, dari bentuk Yunaninya. Nama Maria ini adalah bentuk Yunani, ya, dari Miriam, yang mengandung arti kuat. Ya, tentunya bukan kuat secara jasmani, tapi kuat di dalam roh dan di dalam jiwanya. Di dalam perjanjian baru ada 6 wanita yang berbeda, tetapi memiliki nama yang sama, yaitu Maria tadi. Ya. Ada Maria istri Yusuf atau ibu Yesus Kristus. Ada Maria ibu Yohanes Markus. Yohanes Markus ini yang menulis Injil Markus. Ada Maria istri Klopas, ada Maria dari Magdala, yang disebut juga Maria Magdalena. Ada Maria saudara Marta dari Betania, ya, kampung Betania. Ada Maria seorang Kristen Romawi yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Pada kesempatan ini saya akan membahas 2 Maria saja, yaitu Maria istri Yusuf dan Maria dari Betania. Apa kira-kira pesan yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut? Ya, yang pertama Maria, istri Yusuf. Kalau kita membaca firman Tuhan, ya sekali lagi saya tekankan,
agar jangan asal baca saja. Tapi berusahalah untuk memahami, mengerti maksud Tuhan ya melalui ayat-ayat tersebut. Tentu saja kita mohon hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus ya. Baca Yakobus 1 ayat 5. Kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Sayangnya umat Tuhan akhir zaman ini tidak mempunyai waktu yang banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Padahal ini penting bagi kehidupan kita. Firman Tuhan harus kita mengerti, kita renungkan, kita gali, ya, sampai kita menemukan harta yang terpendam. Baca Matius 13 ayat 44. Ya. Harta yang terpendam itu tentu nilainya lebih besar dari segala yang ada, dari yang dimiliki oleh orang yang menemukan itu. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita baca perumpamaan di Matius 13 itu, orang itu jual segala miliknya, membeli ladang di mana harta yang terpendam itu berada. Ya. Demikianlah kita harus menggali firman Tuhan itu. Sampai kita menemukan suatu pelajaran yang berharga, ya, agar kita menjadi kaya di dalam firman Tuhan. Kita kembali kepada kisah Maria, ya, istri Yusuf dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Baca sendiri secara keseluruhan, ya. Kita akan merenungkan, ya, coba kita renungkan. Kalau kita ada di posisi Maria pada saat itu. Maria ini masih bertunangan, belum menikah secara resmi, ya, dengan Yusuf. Tapi tiba-tiba Maria ini mendapat kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya harus diberi nama Yesus. Respon Maria atau reaksi Maria terhadap berita atau kabar itu, ya, hanya sebuah pertanyaan, ya, kepada malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tidak ada lain, ya, tidak ada keraguan, tidak ada perbantahan dalam diri Maria ketika mendengar kabar itu. Ya, tentunya kabar sangat mengejutkan bagi Maria. Maria begitu yakin terhadap firman Tuhan dan ia berserah sepenuhnya, menyerahkan seluruh hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya, ya, kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Maria melakukan ini. Maria tidak mempertimbangkan apa kata orang, gunjingan orang, gosip tetangga tentang keberadaannya. Kalau mereka mengetahui bahwa Maria hamil sebelum menikah secara resmi. Maria juga tidak memperhitungkan dengan biaya kehidupan, dengan adanya bayi itu nanti. Ya. Padahal dia sendiri hidup di dalam kesederhanaan. Kalau tidak bisa kita, atau kalau tidak kita katakan miskin, tapi hidup dalam kesederhanaan. Belum lagi menghadapi Yusuf tunangannya. Apakah Yusuf dan orang-orang Yahudi percaya kalau kandungannya itu dari Roh Kudus? Pasti Maria akan dinilai menghujat Tuhan pada saat itu. Bukankah itu aib bagi keluarga besar Maria juga? Ya. Tetapi Maria begitu yakin iman percayanya terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ia mengabaikan, ia mengesampingkan semuanya itu. Dan ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap untuk berkorban. Ya. Dalam terjemahan aslinya seorang hamba disebutkan doulos, ya, dari kata doulos, budak. Kalau hamba perempuan douloi, ya, douloi. Maria siap untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu ia tahu
harga yang harus dibayar. Kepada malaikat Gabriel ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia berserah sepenuhnya. Ya. Ini adalah ungkapan hati Maria. Ini adalah bentuk penyerahan persembahan diri total keseluruhan kepada Tuhan. Sejak saat itu, Maria tidak bisa hidup menurut keinginan Maria sendiri. Untuk kepentingannya sendiri, tidak bisa. Dia berjalan bersama Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ia berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebagai seorang wanita dengan keadaan ekonomi seperti itu, belum bersuami, mengandung, kita bisa membayangkan tekanan, ya, beban atau tekanan yang akan dipikul oleh Maria. Maria tidak berkeluh kesah, Maria tidak bersungut-sungut, tapi dia diam. Ya. Dia tidak juga menuntut upah seperti yang Petrus lakukan. Dalam Injil Matius 19 ayat 27, Petrus pernah mengatakan, Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Ya. Tidak, Maria tidak melakukan hal itu. Maria pribadi yang kuat di dalam menanggung segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan ini sesuai dengan arti nama yang diberikan kepadanya. Dia tidak mengalami depresi, stres, karena dia sangat percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, ini kuncinya. Dia percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada barang atau perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Malah dia kalau kita baca Lukas 1, 46 sampai 56, menyanyi, ya, bersyukur, memuliakan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, Maria memuliakan Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa, puji Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu ada masalah dalam hidup kita ini. Gak ada orang yang tidak ada masalah. Ya. Ada masalah yang ringan, ada masalah yang berat. Kalau kita diberhadapkan pada masalah yang berat, seakan-akan masalah itu menghimpit kita, ya, membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa terlepas dari masalah itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah, ya, dengan masalah-masalah kehidupan ini. Tapi serahkanlah seluruh masalah kehidupan kita ini kepada Tuhan Yesus. Agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Caranya bagaimana? Kembali sekali lagi, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Allah yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Di dalam kata ketakutan ini, ada di dalamnya kecemasan, ya, kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran akan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, ya, mungkin rumah kita, ya, trauma kita, dan sebagainya. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, kata surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya. Tentunya mendekat kepada Allah ini bisa kita capai, kita jalankan dengan apa? Kita membangun hubungan doa dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kekudusan ini hampir luntur, ya, di jemaat akhir zaman ini. Mari kita perbaiki, ya, kita tingkatkan. Kalau Tuhan menyertai kita dan kuasa Roh Kudusnya turun menaungi kita, bahkan diam di dalam kita, ya, seperti yang terjadi pada Maria. Walaupun masalah kita ini berderet-deret, bertumpuk-tumpuk, kita pasti akan diberi kekuatan untuk menanggung dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Puji Tuhan.
Sekarang contoh yang kedua, yaitu Maria saudaranya Marta dari Betania. Dalam pelayanannya, ya pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan tidak hanya melayani kebaktian-kebaktian yang besar, ya KKR kalau zaman sekarang, dengan 4.000 orang, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kebaktian-kebaktian yang kecil pun Tuhan layani dengan kesungguhan hati. Bahkan Tuhan juga pernah melayani hanya dihadiri satu orang. Yaitu pada saat Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria di kota Sikar, di pinggir sumur. Keadaan fisik Tuhan Yesus pada saat dikatakan oleh Alkitab sangat letih, ya, dan dia haus. Tapi Tuhan dengan kesungguhan hati tetap melayani dengan setia satu perempuan Samaria ini. Pelayanan Tuhan ini membawa keobahan yang luar biasa pada diri perempuan Samaria ini. Demikian juga Tuhan juga pernah menghadiri kebaktian, ya kalau sekarang katakan kebaktian rumah tangga, ya kebaktian rumah tangga, di mana Tuhan ini diundang, ya di kampung oleh seorang yang bernama Marta. Ini adalah saudara Maria. Ya. Di situ Tuhan hadir, ya, dan di mana Tuhan hadir pasti tercipta suasana ibadah, ya suasana ibadah. Terjadilah ibadah rumah tangga di rumah Maria dan Marta. Kita baca ya Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Baca sendiri ya. Di rumah Maria dan Marta ini ya, sementara ibadah berlangsung, dua bersaudara ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Itu awalnya ya. Kita bisa baca dari versi Yunaninya atau versi King James Version ya. Tapi sangat disayangkan, belum selesai ibadah itu berlangsung ya, Marta mengalami yang namanya distracted ya, dalam versi King James Version atau NKJV juga ada distracted. Artinya terganggu perhatiannya. Ia tidak fokus lagi untuk mendengar firman Tuhan, tetapi perhatiannya terganggu dengan urusan dapur Marta ya. Karena dia rindu untuk menjamu Tuhan. Marta bermaksud baik, tapi tidak pada waktu yang tepat. Seharusnya setelah selesai ibadah, dia baru urusan dapurnya. Ya. Tapi di sini tidak. Beda dengan Maria, Maria mengambil posisi dekat kepada Tuhan. Ya. Masih ingat ya, Yakobus 4 ayat 8? Ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya atau firman-Nya. Sepertinya Maria tidak melakukan pekerjaan apapun ya kalau dibandingkan dengan Marta. Maria cuma duduk dan mendengar firman Tuhan. Sedang Marta dikatakan oleh Alkitab sibuk sekali melayani. Kata-kata sibuk sekali melayani. Marta memang sempat untuk mendekati Tuhan. Tapi untuk menyampaikan suatu keluhan, ya itu ada di ayat 40. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah ini ingat ya, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Memang kalau kita baca sekilas saja, ayat 42 ini tidak mempunyai banyak arti. Tapi coba kalau kita gali, kita dalami perkataan Tuhan tentang memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Maria tidak hanya merendahkan hati, tapi Maria merendahkan diri juga. Dengan duduk dekat kaki Tuhan. Ya. Bagian kaki pada zaman itu adalah bagian yang mudah terkena kotoran, ya, karena perjalanan. Bagian yang mudah juga terkena lumpur, terkena debu. Sehingga bagian ini kalau memasuki rumah seseorang, ya, tuan rumah, apalagi tuan rumahnya cukup kaya, cukup berada, ada budak atau pelayan yang melayani pembasuhan kaki. Jadi sebelum tamu ini masuk rumah, kakinya dibasuh, ya, dicuci dan dibersihkan dengan kain, dikeringkan dengan kain. Sedangkan kalau kita baca, ya, selanjutnya kita akan melihat suatu perbuatan dari Maria ini, ya. Coba kalau kita baca Injil Yohanes pasal 11, ya. Injil Yohanes pasal 11. Di situ nanti kita menemukan keobahan dari Maria, ya. Keobahan dari Maria. Tapi Lukas 10 tadi, di sana kita akan memahami Maria ini berusaha, ya, duduk dekat kaki Tuhan tuh berusaha menangkap sesuatu dari bahasanya Tuhan. Telinga, pikiran, dan hatinya ia fokuskan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam surat Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan dari mendengar firman Tuhan itu timbul iman. Dan iman harus disertai perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kata Yakobus 2 ayat 26. Perbuatan itu apa? Perbuatan kasih. Ya. Maria mengalami keobahan dalam hidupnya. Seperti yang tadi saya katakan. Ya. Dan bertumbuh kerohaniannya. Ini penting. Keobahan dan bertumbuh kerohaniannya. Dia menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Dan pasti, ya, mengasihi sesama. Seseorang yang mau mendengar firman Tuhan dan terbuka hatinya untuk didikan, nasihat, ajaran firman, ya, pasti terjadi keobahan. Pasti terjadi keobahan. Dia akan menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Ya. Kalau belum terjadi keobahan, ini patut dipertanyakan kesungguhannya. Ya. Duduk dekat kaki Tuhan pasti ada dalam jangkauan Tuhan, karena dekat dalam jangkauan Tuhan, ya, tanda kutip dalam jangkauan Tuhan. Dalam pengawasan Tuhan, dalam pengamatan Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menembus hati dan batin Maria, tahu apa yang ada di dalam hati Maria. Tuhan tahu kerinduan hati Maria dan yang menjadi kebutuhan Maria. Maria belajar untuk mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya dan melakukan atau mempraktekkan firman-Nya. Dan ia juga mendapat kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita baca sekali lagi tadi dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dan renungkan baik-baik, ya. Pada ayat yang kedua dari Yohanes 11 ini sering dirancukan dengan Lukas 7 ayat 36 sampai 50, yaitu Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, ya. Tidak disebutkan namanya, tapi melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan yang Maria lakukan. Mengurapi kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Ini dua orang yang berbeda atau dua wanita yang berbeda, ya. Yohanes 11 ayat 2 ini menyatakan pertumbuhan rohani dan kasih dari Maria. Dari yang tidak berbuat apa-apa, hanya mendengar, ya, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar. Sekarang ada suatu perbuatan yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Apa itu? Ya, kalau kita baca, Maria ini mempersembahkan minyak mur, ya, mengurapi kaki Tuhan, meminyaki kaki Tuhan, ya, minyak mur, dengan minyak mur. Dan menyekanya bukan dengan kain, tapi dengan rambutnya. Ya. Itu terulang
sampai 2 kali ya nantinya. Juga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Maria, ya, yaitu dengan Lazarus saudaranya yang jatuh sakit, Maria dan Marta ini mengirim utusan, ya, menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus yang tidak ada di tempat pada saat itu, ya, untuk mengundang Tuhan datang ke rumahnya, ya, dan menyembuhkan Lazarus. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, Lazarus ini sudah dikubur 4 hari. Ya. Pada saat Tuhan Yesus dalam perjalanan dan mendatangi rumah Maria, Maria ini menyambut. Ya, ayat 32 dikatakan, tersungkurlah ia, ya, ia ini Maria di depan kakinya. Maria pribadi yang suka merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan ia curahkan apa yang menjadi kesedihannya, yang menjadi susah hatinya. Ayat 33 ya, kalau kita baca terus sampai 36 sampai selesai ya. Kasih Tuhan kepada Maria itu sungguh ya, nyata. Terjadi mujizat ya dalam keluarga Maria. Ada sukacita yang besar. Lazarus yang telah dikubur ya, dimakamkan selama 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, di sini kita bisa memahami apa yang dialami dan dirasakan oleh Maria. Kalau pribadi ini pribadi yang mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi Maria, ya. Tuhan pasti mengalami apa yang dialami dan dirasakan oleh Maria. Maria bersedih, Tuhan juga ikut merasakan kesedihan itu. Dan Tuhan tidak mau kesedihan itu berlarut-larut. Tuhan mengaruniakan mujizat yang luar biasa. Ya. Maria adalah pribadi juga yang tahu bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhannya. Kalau kita baca Yohanes 12 ayat 1-8, menjelang hari-hari terakhir keberadaan Tuhan di dunia, Tuhan Yesus datang lagi ke Betania. Ya. Dan diadakanlah perjamuan di tempat itu. Ya, kalau sekarang ibadah ucapan syukur. Ya. Lagi-lagi Maria mengambil bagian untuk mengurapi kaki Yesus. Ya. Baca Yohanes 12 ayat 3. Dan bandingkan dengan Yohanes 11 ayat yang kedua. Yang berbeda di sini adalah minyak yang dipakai oleh Maria untuk mengurapi kaki Tuhan. Ya. Kalau Yohanes 11 ayat 2 itu mur, nilainya lebih rendah masih dibandingkan dengan narwastu. Narwastu ini minyak yang cukup mahal. 500 mili ya, setengah kati itu sama dengan upah 300 dinar. Itu upah orang kerja selama setahun, ya hampir setahun. 300 dinar. Tapi Maria tidak merasa, aduh, uang ini kok banyak sekali ya dipergunakan untuk mengurapi kaki Tuhan. Tidak. Ya. Apa yang dipersembahkan oleh Maria mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan, mengalami peningkatan kualitas. Ya. Ini memberikan suatu pemahaman kepada kita jemaat akhir zaman ini, kita harus meningkat. Ya, kehidupan rohani, pertumbuhan rohani meningkat. Apa yang kita persembahkan juga harus meningkat. Apa yang kita persembahkan selain materi, mungkin waktu kita, ya, doa-doa kita, talenta-talenta kita, ya, pelayanan-pelayanan kita. Kalau dulunya contoh kecil ya, kalau dulunya kita terlambat, sekarang jangan lagi. Itu berarti ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Menurut seorang hamba Tuhan yang menulis buku tentang Yesus yang bernama Leith Anderson, ya, pada saat itu masih berlaku adat zamannya Maria itu ya, berlaku adat tamu yang terhormat diurapi kepalanya oleh tuan rumah, kepala seharusnya, ya. Sedangkan kaki dibasuh oleh pelayan atau budak. Seorang perempuan dewasa tidak diperkenankan membiarkan rambutnya yang panjang terlihat
di depan umum. Karena rambut adalah gambaran kehormatan dan kemuliaan seorang perempuan pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Ya, adalah suatu pernyataan kasih kepada Tuhan yang begitu tulus, murni, dan begitu besar. Ya. Maria tidak membasuh dengan air ya kaki Tuhan, tapi memberi minyak narwastu dan menyekanya bukan dengan kain. Sekali lagi ya, bukan dengan kain, tapi dengan rambutnya. Suatu bentuk penghormatan yang begitu besar. Kasihnya kepada Tuhan mengesampingkan segala resiko, mengesampingkan segala gunjingan orang. Ya, karena Tuhan tahu ada dalam jangkauan Tuhan. Tuhan bisa melihat hati dan batin Maria ini. Logika manusia mengatakan Maria ini seperti orang yang membuang harga dirinya di hadapan Tuhan. Ya, benar. Ia tidak mempertahankan harga diri di hadapan Tuhan. Kita bisa juga baca Wahyu 4 ayat 9 dan 10. Ada suatu kejadian di sorga. Saat 4 makhluk ini memuji, menghormati, menyembah Tuhan Allah. 24 tua-tua yang berada di takhta ini tersungkur. Ya, dan menyembah. Melemparkan mahkotanya. Ya. Itu juga kemuliaan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Penyerahannya total, tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang kita dapat dari kisah Maria Betania ini? Sebagai jemaat akhir zaman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk terus mendekat kepadanya. Menjaga hubungan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Ya, ini menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus dan firman-Nya agar kita diberi kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Ya, dan masuk dalam kehidupan yang kekal, suatu kemenangan yang gilang gemilang. Adakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa penyembahan kita. Dan renungkan firman Tuhan ini. Praktekkan juga firman Tuhan. Itulah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Menjaga, memelihara kehidupan kita sampai Ia datang kembali. Hidup kita ada dalam jangkauan Tuhan. Ya. Duduk dekat kaki Tuhan sekali lagi adalah bentuk kerinduan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan kasih yang kekal atau tidak binasa. Kata surat Efesus 6 ayat 24, ini kasih mempelai yang sejati. Ya. Tidak akan diambil daripadanya. Itu berarti Tuhan ingin persekutuan itu tetap ada. Tidak dibiarkannya adanya gangguan yang mengusik persekutuan itu. Kehidupan kita akan diberkati sesuai dengan firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Kita akan dijaga dan dipelihara sesuai dengan caranya yang ajaib. Bandingkan dengan jemaat Efesus ya dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Karena kesibukan yang luar biasa dalam tanda kutip ya. Jemaat ini kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kalau jemaat ini tidak bertobat, jemaat ini terancam akan kehilangan keberadaannya sebagai jemaat Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jemaat tanpa Kristus ya adalah sia-sia. Ya. Mungkin ya dari gereja pada jemaat Efesus ini berubah wujud hanya menjadi organisasi kemasyarakatan. Ya. Hanya menjadi organisasi kemasyarakatan. Salah satu fungsi gereja ya, harus dikembalikan. Ya. Yaitu menjadi rumah doa segala bangsa. Duduk dekat kaki Tuhan dan ajaran firman Tuhan harus disampaikan. Agar apa? Agar kaki Dian itu tetap berada pada tempatnya. Ya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
hendaknya kita renungkan, kita praktekkan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati kita mohon juga berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami di dunia ini, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kami semuanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini masuk di dalam hati pikiran kami. Kami renungkan dan kami praktekkan. Kami tidak menyia-nyiakannya. Kami tidak ingin menganggap semua itu angin lalu. Karena nasihat Tuhan, pesan-pesan Tuhan, sungguh untuk kebaikan kami semuanya. Ajar kami Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan, untuk kami selalu bersekutu dengan-Mu. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman itu bertumbuh Tuhan, mendatangkan keobahan dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, yang cinta kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan pakai kehidupan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong jemaat kami semuanya, lindungi kami Tuhan, jaga kami, sehingga kami tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Beribadah di rumah-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan tolong kami semuanya. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala bersama seluruh jajaran pelayan Tuhan, pengurus gereja, jemaat Tuhan, lindungi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, agar Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni Tuhan dosa-dosa kami, dosa bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mohon berkat-Mu, kami angkat tangan kami mohon bersama-sama. Allah Bapa di surga memberkati dan melindungi kami. Allah Bapa di surga menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Allah Bapa di surga menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini dengan iman kami, dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu